Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di konten Insan Praja, yang mudah-mudahan sahabat Insan Praja semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita kali ini bisa berjumpa kembali, tentunya masih di konten kesayangan kita, konten Insan Praja, yang mudah-mudahan kita semuanya nanti selalu diberikan keselamatan, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita kali ini ditemani lagi oleh mediator kita, mediator kesayangan kita, ada Kang Ustadz Hadi Mulyoto, yang akan membantu kita semuanya untuk mengungkap hal-hal mistis yang akan kami kuak di tema konten kali ini. Sebelum nanti kita ke konten, seperti biasa akan kami selalu sapa dulu untuk para pemirsa dan para subscriber dimanapun berada, yang mungkin ada dari dalam Indonesia, dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, Bali, Sulawesi, di seluruh Indonesia, maupun para subscriber kita yang ada dari luar negeri, yang mungkin ada dari Brunei Darussalam, dari Malaysia, dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Cina, dari Arab Saudi, di seluruh dunia. Kami doakan semoga kalian semuanya dibukakan pintu-pintu rezekinya, diberikan keselamatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, diberikan jalan keluar segala permasalahannya. Terima kasih karena kalian sampai saat ini setelah mendukung channel Insan Praja ini. Semoga channel ini bisa terus berkembang dan bisa bermanfaat bagi semuanya. Untuk konten kali ini kita akan membahas lagi tentang mungkin yang lagi viral ya di media sosial, banyak sekali itu kabar dari beliau Al-Mahdi, dan mungkin ini ada yang ngaitkan ini salah satu ya tokoh lah, mungkin bisa dikatakan beliau ini adalah salah satu mungkin pemimpin ya, pemimpin suatu agama. Nah itu menyebutkan ada kaitannya dengan mungkin calon presiden yang akan mencalon di tahun 2024 ini. Untuk namanya kita samarkan saja, dan mungkin nanti karena ini urusan hal politik kita tidak mau ikut-ikutan. Kita akan membahasnya. Di situ disebutkan ada yang menunjuk salah satu dari calon itu adanya itu adalah sosok Al-Mahdi. Nah, itu benar apa tidak? Karena juga yang mengatakan itu adalah salah satu tokoh agama. Jadi membuat kita itu rasa penasaran kita itu semakin memuncak. Jadi wah, ini benar enggak ini Imam Mahdi? Nah gitu kan. Jadi di sini kita akan membahasnya dari sisi gaibnya, dari hal gaibnya. Apakah benar Al-Mahdi itu dia itu? Nah gitu. Jadi nanti kan sebelum-sebelumnya di konten kita sebelumnya itu sudah banyak membahas tentang beliau, sosok Al-Mahdi itu, dan sosoknya seperti itu sudah diceritakan semuanya. Namun ini barusan saya itu melihat dari sosial media, banyak sekali yang mengkait-kaitkan dengan calon presiden itu adalah ada hubungannya dengan Imam Mahdi. Itu benar apa tidak? Kita akan mengungkapnya dari sisi gaibnya. Sebelum kita lanjutkan ke mediumisasi ini, kan kami himbau dulu untuk bagi para pemirsa, para pemerhati, para subscriber kami, supaya konten ini itu diambil sisi positifnya, diambil hikmah-hikmahnya, dan jangan diperdebatkan. Boleh dipercaya, boleh tidak, sebab kebenaran hanya hak mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu ya. Mungkin sudah siap Pak Ustadz? Sudah. Nah, kita mulai Pak Ustadz. Begini adanya. Ya, terus. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Tubuh mediator ini dimension berusaha protek, tidak ada penyusup dari dalam maupun dari luar yang masuk, terkunci semuanya. Hanya yang saya masukkan dalam tubuh mediator ini boleh masuk. Sallallahu. Dengan izin beliau, Sang Hyang Nur, Cahaya Nirwana, saya minta salah satu gaib yang mengetahui tentang perihal yang saya maksud tadi, tentang
calon presiden itu yang ada menyebutnya sebagai Imam Mahdi, yang bisa menjelaskan ke sini tentang kebenarannya apa tidak, datang. Atas izin guru saya Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana, datang. Masuk, monggo. Sallallahu alaihi Muhammad. Nah, mungkin yang kita maksud ini sudah tidak asing lagi bagi para pemirsa, karena itu sosok suatu abah yang dikenal oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan selain dia menyebutkan sebagai ini itu Imam Mahdi, dan ada yang menyebutkan, tadi saya lihat ke scroll di YouTube, ada yang mengatakan sosok ini itu adalah Rasulullah. Nah, itu kan mungkin sangat menjadi pertanyaan sekali, dan bagi rasa penasaran untuk para masyarakat seluruh dunia. Protek masuk 100%. Siapapun yang hadir, tolong bisa menggunakan tubuh mediator ini atas izin guru saya. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten, sampean ini dari golongan apa? Saya juga minta maaf. Ya. Sebenarnya Ya. tidak perlu diketahui untuk ini. Ya. Alam kita sudah beda. Tapi mohon maaf Ya. untuk suatu hal. Ya. Ada perintah diperkenankan hadir. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, mungkin panjenengan ini asalnya dari mana tadi? Saya sebenarnya masih di persemayaman. Ya. Belum waktunya untuk menjelaskan. Oh gitu, ya baik. Para pemerhati dan juga para pemirsa, kita akan coba protek dulu. Apakah yang masuk ini sesungguhnya dia itu yang dia katakan benar? Apakah cuma tipu-tipu saja? Untuk mengantisipasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin guru saya minta kalau berbohong langsung keluarkan saja dari jasad ini. Allah. Ya, terima kasih. Mungkin sampean sudah mau hadir di sini untuk memenuhi panggilan kami. Yang akan kami tanyakan, di Indonesia ini itu ada salah satu mungkin tokoh agama, mungkin abah yang sangat dikenal oleh seluruh masyarakat. Itu dia menyebutkan kalau di antara 3 ataupun calon presiden itu salah satunya ada yang mungkin Imam Mahdi, dan mungkin dia menyebutkan suatu karismatiknya dari 3 calon presiden itu salah satunya. Sampai sebegitunya itu Mbah ya. Itu memang itu benar apa tidak? Apakah hanya menurut nafsunya sendiri dia mengatakan seperti itu atau bagaimana? Dijelaskan ya sedetail-detailnya. Insya Allah jika dimengerti untuk itu. Iya. Ini adalah perintah biar negeri ini tidak simpang siur. Betul sekali. Orang kalau diberi wewenang, apalagi pemimpin umat Islam, harus sejujur-jujurnya, tidak
tidak berpihak pada satu orang, bukan satu kelompok. Pemimpin itu harus mencakup semuanya di dunia, mempertanggungjawabkan keadilan ucapan itu. Nantinya menyeret penganut-penganutnya. Itu menjadi tonggak yang paling utama dari bawah-bawahannya. Apalagi menyangkut nama Muslim, menyangkut ajaran bernamakan jalan menuju Allah. Itu tidak boleh disampingkan untuk kepentingan golongan, individu. Kalau mencangkup jalan Allah, harus berkepribadian Rasulullah. Semuanya adalah sama. Makhluk hidup perlu disayangi semuanya. Itu. Kalau mengklaim, membenarkan pengakuan ini adalah pemimpin, apalagi menamakan itu yang belum muncul. Ya, menamakan Al-Mahdi. Dilanjutkan. Iya, itu pengakuan manusia. Ini disarankan. Tidak perlu dianut itu. Berarti tidak benar. Ya. Itu yang bisa menjabarkan umat sendiri. Saya tidak bisa menekankan untuk itu. Benar atau salah itu tinggal penerimaan manusianya sendiri, apalagi umat Muslim. Apakah dia itu bicara seperti itu dan mengklaim bahwa si A ini, calon presiden ini, itu adalah sosok Al-Mahdi itu menurut kepentingan nafsunya sendiri, apa mungkin ada perintah, mungkin di situ banyak dikatakan itu ada mungkin pesan dari langit, itu benar apa tidak? Kebenarannya mungkin menurut panjenengan seperti apa? Saya sudah sebutkan, saya tidak bisa mengklaim harus menghakimi orang itu benar atau salah. Ya. Itu bisa memilah-milah sendiri umatnya. Ya, itu atas kepentingan nafsunya sendiri apa bagaimana atau sebenarnya? Mohon maaf, Ya. saya tidak bisa. Sekali lagi, yang bisa menilai penganutnya itu, Ya. itu mencakup agama Islam. Ya, betul sekali. Soalnya urusannya jalan menuju Allah tadi. Ya. Jadi kalau seorang pemimpin yang sesungguhnya, mungkin tokoh yang dianut oleh semua dan menjadi pemimpin suatu jamaah, itu tidak boleh apa tadi katanya? Tidak boleh harus satu pilih, satu ini harus gimana? Iya. Maksudnya tadi. Apalagi dia menamakan jalan menuju Allah tadi. Iya. Harus semua mengkasih sayangi. Sayang semuanya. Itu namanya berpihak bukan dari semua umat, tapi satu golongan, seseorang. Iya. Itu menyalahi kodrat. Ya. Dan mungkin bisa jadi pelajaran ini ya Mbah. Mungkin kan ada itu sangkut pautnya dengan beliau Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi, dan mungkin
ciri-ciri menurut panjenengan Imam Mahdi ataupun Al-Mahdi itu seperti apa, supaya nanti masyarakat itu ketika orang ada yang ngomong, ada yang nunjuk si A ini sebagai sosok Al-Mahdi, sebagai Imam Mahdi, itu supaya tidak tertipu atau tidak ikut-ikutan dalam suatu hal itu gitu loh. Sekarang sudah zamannya media sosial modern, sudah dimunculkan dengan samar-samar, tidak dengan langsung 100% ini menunjuk. Tuh, nanti umat yang memilah-milah sendiri perilaku semuanya. Para umat Islam yang mengerti syariah, pewaris Rasulullah sudah tahu, dijelaskan dengan ayat-ayat, nanti muncul suatu Imam Mahdi. Iya, betul. Ciri-cirinya itu pewaris Rasulullah. Gimana pewaris Rasulullah? Rasulullah tingkah lakunya gimana? Ya. Itu harus dimengerti. Sudah dijelaskan di media sosial. Tapi beliaunya tidak bangga diri. Beliaunya malah menjauh dari itu. Hanya siap menghimpun perjuangan penerus Rasulullah agar besok kelak nanti dia muncul, umat manusia itu menjadi damai. Gemar Pahloh Jinawi tidak semrawut sampai sekarang ini. Ekonomi tertata, semuanya tercukupi dengan rasa kasih sayang untuk semua umat. Itu perlu dipilah-pilah sendiri penjabarannya, tidak boleh dipaksakan. Itu mencangkut akidah. Ya. Berarti mungkin karena Imam Mahdi itu adalah pewarisnya Rasulullah, dia mewarisi semua akhlak-akhlaknya dan juga budi pekertinya, semua diwarisi ya. Iya, darahnya kan turun dari situ, dari Rasulullah. Ya. Semua otomatis sudah tercipta untuk itu. Jadi apabila seseorang itu yang mungkin diklaim sebagai Al-Mahdi, kok akhlaknya tidak seperti Rasulullah, tidak kasih sayang, membeda-bedakan, suka berbuat tercela, mungkin bukan ya gitu. Iya. Harus sama seperti Rasulullah dulu. Iya, tidak gampang orang itu memimpin. Namanya manusia pasti ada yang disenangi dan tidak disenangi. Maka nanti diciptakan yang berhak menerima asli, hatinya bersih, tidak berpihak kemanapun, biarpun itu saudara sendiri, disamakan rata semua. Itu beliaunya begitu. Ya. Tidak ambisi dari jabatan itu. Ya. Yang penting menghimpun umat nantinya untuk menuju jalan Allah yang sebenarnya, diwedarkan, tidak tendeng aling-aling beliaunya, tidak ada rahasia di beliaunya. Begitu ya. Ya, mungkin ada pesan lagi yang ingin sampean sampaikan. Pesan saya, kalau sudah mencakup umat Islam,
malah membenarkan dari satu golongan yang jelas jangan dipercaya untuk itu. Iya. Jangankan untuk satu golongan, semua makhluk hidup itu disayangi. Gitu ya. Kalau sudah mengaku ajaran Islam yang menuju ke jalan Allah tadi. Iya. Ya, terima kasih, Mbah. Mungkin penjelasannya cukup sangat detail, singkat dan jelas. Semoga bisa dipahami untuk para pemirsa dimanapun berada. Apa yang disampaikan oleh makhluk yang dalam tubuh mediator ini, supaya bisa diambil sisi positifnya, hikmah-hikmahnya. Dan mungkin bagi saya sendiri, dan itu pun sangat singkat sekali, sangat jelas dan bisa dipahami. Dan keyakinan pun silahkan kembali kepada semua masing-masing pemirsa, pemerhati Insan Praja dimanapun berada. Boleh dipercaya, boleh tidak, dipilah-pilah sendiri bagaimana benarnya. Jadi seperti itu. Terima kasih Mbah ya sudah mau hadir di sini. Silahkan panjenengan boleh kembali ke asalnya, dan saya minta apa yang sampean bawa dalam tubuh atau jasad mediator ini semuanya sakit-sakitnya dibawa keluar semuanya. Monggo. Mohon maaf Ya. apabila ada kata-kata saya menyinggung dari suatu golongan. Ya. Boleh dipercaya, boleh tidak. Ya. Baik, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya ya, baik para pemirsa dan para pemerhati Insan Praja. Jadi seperti itu. Ya, mungkin ini pun kembali ke semuanya ya, bisa memilah-milah sendiri. Dan kesimpulan apa yang saya tangkap dari simbah yang masuk dalam tubuh mediator tadi, bahwa sebenarnya kalau suatu pemimpin itu tidak boleh memihak satu, ataupun harus demi kepentingannya sendiri, itu tidak boleh, bisa diklaim sendiri. Dan apalagi membawa nama-nama jalan menuju Allah, katanya tadi, itu sangat ya, nanti bisa dipilah-pilah sendiri. Dan sebenarnya dari apa yang saya pelajari dari mungkin mediumisasi ini sebelumnya, kalau Imam Mahdi itu tidak bisa ditunjuk langsung oleh manusia. Jadi prosesnya itu yang kami ketahui harus melewati suatu proses, dan harus, karena yang tahu itu Imam Mahdi ataupun bukan itu hanyalah Allah dan Rasulullah dan dirinya sendiri. Jadi tidak bisa ditunjuk oleh manusia, ini itu tidak sembarangan seperti itu. Karena beliau Al-Mahdi itu bukan sembarangan pemimpin, jadi seperti itu. Jadi tidak bisa lah seperti itu. Jadi mungkin boleh dipercaya, boleh tidak lah, terserah panjenengan semuanya. Dan semoga negeri ini tetap aman, dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu, pengakuan-pengakuan seperti itu. Semoga dijauhkan, semoga negeri ini tetap aman. Kita fokus saja mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarkan mungkin orang-orang itu berbuat itu, ya, biarkan saja. Yang penting diri kita ini pesan dari Insan Praja, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus berzikir dimanapun berada. Apapun yang kita lakukan, kalau terus mengingat Allah, itu akan insya Allah dihitung zikir. Jadi seperti itu, supaya kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti itu. Kami akhiri, dan kami mohon maaf apabila konten ini mungkin tidak sesuai dengan keyakinan para pemirsa dimanapun berada, mungkin, dan juga apa yang dikatakan tadi menyinggung saudara semuanya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Anggap saja konten itu sebagai hiburan semata. Dan juga saya dan Kang Ustadz Hadi Mulyoto ini mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata kekeliruan dalam konten ini.
Dan apabila konten ini ada kekurangannya dari mungkin sisi video, sisi suara, ataupun sisi penampilan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.